Selamat pagi, selamat bertemu kembali Jemaat Kristus pada ibadah pagi hari ini Rabu tanggal 10 Januari 2024. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 262 ayat 2. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan anugerahkan pada kami hari ini. Semua karunia Tuhan yang tetap bisa kami andalkan akan mengawali seluruh aktivitas kami hari ini. Dari pagi hari ini sampai nantinya kami Tuhan mengakhiri aktivitas di sore hari atau malam hari. Namun sebelumnya kami akan bersekutu dengan firman-Mu sebagai penghantar langkah kami hari ini, menapaki seluruh perjalanan hidup kami. Engkaulah yang membuka hari-hari kami Tuhan, dan kami akan senantiasa berserah diri hanya kepadamu. Ibadah kami ini Tuhan kami serahkan kepadamu, bantu kami Tuhan untuk menelah firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Begini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam bahasa Batak dikatakan, akup nii ale akadongan, pikiri hamuma nasa parange nasitong, na daulat, na tigor, na botor, na uli, na denggan begeon, rurisude na targoar, haburjuon, na tau puji-pujian. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Bila kita pagi hari ini disuguhkan dengan topik ibadah memikirkan hal yang kudus. Saudara-saudara kekasih Kristus, sebab apakah terjadi keributan atau permasalahan dalam sebuah persekutuan, perkumpulan, atau berbagai pertemuan-pertemuan atau persekutuan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dalam suratnya, dalam kitab Filipi ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Kristus
yang dalam kondisi konflik antara pribadi beberapa orang yang kemudian terjadi perdebatan-perdebatan dan juga percekcokan yang kemudian dampaknya adalah mengakibatkan terpecahnya sebuah hubungan, adanya kecurigaan dan juga tidak adanya harmonisasi. Ini merupakan sebuah ancaman kepada kesatuan yang sudah lama terbangun, sehingga dalam hal ini Paulus akan senantiasa menganjurkan hal-hal yang sebaiknya menjadi buah pikiran bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apalagi dalam komunitas sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini kita diajak bagaimana Paulus itu menekankan kepada setiap orang, bukan hanya sepihak saja. Di antara debat orang-orang yang tidak cocok dalam sebuah komunitas, di antara jemaat, dia tidak membela dari satu orang atau satu sisi saja, tetapi dia mengajak semua orang, semua kelompok, semua pribadi yang ada di dalam persekutuan itu, bagaimana supaya setiap orang selalu memikirkan hal-hal yang terbaik yang bisa membuat mereka terus terjalin dan terpelihara dalam sebuah hubungan. Dalam nas ini tadi yang kita baca, kita sudah mendengarkan yang harus dipikirkan. Apa yang harus dipikirkan? Bila dikatakan apa yang harus dipikirkan, bukan hanya dipikirkan, tetapi diupayakan juga. Yang harus dipikirkan sebagai jemaat Tuhan adalah yang benar. Apa yang kita pikirkan tentang yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Dalam bahasa Batak tadi disebutkan parange. Jadi dia bukan dalam segi topik pembahasan saja, atau sekedar untuk dipahami saja, atau untuk diketahui saja, tetapi dalam bahasa Batak disebut akupnii ale akadongan pikiri hamuma nasa parange. Parange ini menyangkut seluruh eksistensi kehidupan kita, yaitu hal-hal yang timbul dari diri kita sendiri, apa yang kita timbulkan dari diri kita. Dalam pesan ini Paulus ingin mengajak seluruh umat, mengajak orang-orang percaya kepada Tuhan untuk banyak-banyak merenungkan makna dari sebuah persekutuan yang baik, supaya setiap orang bisa mengendalikan diri sebagai bukti dari orang-orang yang telah diselamatkan dalam komunitas sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus atau orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Di samping turut menambah kebaikan dalam diri setiap orang yang menjadi pujian bagi Tuhan kita. Sebab iman kepada Kristus merupakan sumber kebaikan yang paling mendasar untuk mendorong setiap orang percaya memunculkan kebaikan-kebaikan dari dirinya untuk membangun kesatuan di tengah-tengah jemaat Kristus. Dalam hal ini saudara-saudara, kita diajak bagaimana kita berlomba-lomba melakukan yang baik. Bukan sebaliknya kita berlomba-lomba melakukan yang jahat. Berlomba-lomba menceritakan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berlomba-lomba untuk membangun, untuk menceritakan hal-hal yang buruk-buruk. Sebab ini semua bisa mengakibatkan perpecahan. Kalau kita hendak pergi ke suatu daerah, pergi ke suatu tempat, apa yang harus kita ceritakan di sana? Kalau kita pergi ke suatu daerah, ke tempat di mana kita harus berkunjung, apa yang mau kita bawakan di sana? Apa mau kita ceritakan di sana? Apa yang mau kita timbulkan di sana?
Kalau kita bertemu dengan orang lain, apa yang harus kita sampaikan di sana? Pikirkanlah apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, yang sedap didengar. Jangan yang tidak sedap didengar. Semua kebajikan dan yang patut dipuji. Itu adalah hal-hal yang harus dimunculkan, ditimbulkan, dilakukan, diparangehon oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar berkumpul, lalu memuji Tuhan, marende-ende. Itu namanya hanya sebuah lagu. Tetapi bagaimana kita memunculkan dari diri kita untuk memunculkan hal-hal yang baik. Jadi bukan hanya memikirkan dalam ini, tetapi kalau dikatakan memikirkan, bagaimana kita memunculkannya, menimbulkannya, menjadikannya menjadi suatu yang benar-benar bisa mendatangkan atau mengalirkan aroma yang positif dalam setiap pertemuan kita, apalagi sama umat Kristen, dan begitu juga kepada semua umat manusia. Jadi saudara-saudara, kita dalam firman ini Paulus mengajak kita untuk banyak merenungkan. Untuk merenungkan dan banyak mengendalikan diri kita. Di samping merenungkan firman Tuhan, kita juga harus pandai mengendalikan diri kita. Pandai mengendalikan mulut kita. Pandai mengendalikan perasaan kita. Itu adalah sebagai bukti kita sebagai orang-orang yang sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita berlomba-lomba melakukan yang baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih dalam kesempatan ini untuk waktu yang singkat. Kami tahu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu pastinya menjadi bagian dari berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa. Tetapi kami sering gagal Tuhan untuk membuktikan berkat-berkat-Mu itu di sekitar kami karena kami sering lupa apa yang harus kami perankan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah memperoleh kemurahan dari Tuhan. Kami sering lalai Tuhan dan tidak bisa berdiri sebagai orang-orang yang Engkau banggakan. Kami hanya banyak menjadi penikmat, bukan menjadi orang-orang penyalur yang bisa mendatangkan kebaikan di dalam komunitas kami. Sehingga sering terjadi Tuhan perpecahan di tengah-tengah kami. Namun firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami terus memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang enak didengar, menjadi parangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Namun kami tahu bahwa kami mempunyai keterbatasan dalam semua yang Tuhan inginkan dari kami. Bukan tidak bisa sesungguhnya Tuhan. Kami mampu bila Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami. Oleh karena itu, izinkan kami Tuhan untuk tetap didiami Roh Kudus-Mu dan bantu kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu sebagai pewarta-Mu melalui apa-apa yang kami kerjakan. Kesatuan kami Tuhan di dalam persekutuan kami akan membangun pujian yang luar biasa di sekitar kami, di tengah-tengah dunia ini. Sebab tugas kami di dunia ini adalah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan kami dalam ibadah pagi hari ini. Sertai kami, langkah kami, semua aktivitas kami sehari ini ya Tuhan. Supaya kami dimampukan dan kami akan mendapatkan hasil-hasil yang terbaik sesuai dengan seizin Tuhan. Berkat-berkat yang begitu melimpah. Bantu kami Tuhan berkomunikasi kepada setiap orang. Dan berkati setiap orang yang kami temui Tuhan, yang berkomunikasi dengan kami, supaya mereka memperoleh berkat-berkat Tuhan juga.
Iringi langkah kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama-Mu saja. Amin. Sampai di sini pertemuan kita, jemaat Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu kembali pada edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.